Salam jumpa kembali bersama saya di channel ini Bapak Ibu teman kalian. Saya kembali hadir untuk menjumpai Anda sekalian pada kesempatan kembali memberikan updatean informasi terbaru seperti apakah informasinya. Namun sebelum itu mohon dukungannya untuk channel ini, klik tombol subscribe-nya, like and share agar Anda bisa terus berlangganan video updatean informasi terbaru dari saya setiap harinya. Baik, kita langsung saja masuk kepada informasi yang dimaksud. Saya bacakan terlebih dahulu. If the Picoin is valued cheaply, the Picoin will be sold out and very profitable for the owner of the capital. On the other hand, if it is valued high, the safest way for investors to get Picoin is as a provider and seller. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, jika koin Pi dihargai murah, maka koin Pi tersebut akan terjual habis dan sangat menguntungkan bagi pemilik modal besar. Sebaliknya, jika dihargai tinggi, cara paling aman bagi investor untuk mendapatkan koin Pi adalah sebagai penyedia dan penjual. Jadi di sini maksudnya seperti ini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mengapa koin Pi itu memang harus tinggi? Mengapa demikian? Alasan logisnya seperti ini. Jika koin Pi itu harganya rendah Bapak Ibu teman-teman sekalian, maka itu akan memungkinkan terjadinya yang namanya sentralisasi penguasaan koin Pi oleh pemodal besar atau para whale, seperti contoh kasus Elon Musk dengan Bitcoinnya. Ketika listing dengan harga rendah Bapak Ibu teman-teman sekalian, maka apa yang terjadi? Di situ terjadi sentralisasi penguasaan koin Pi oleh oknum atau kelompok tertentu, seperti Elon Musk. Ketika awal kemunculan Bitcoin, beliau hadir dan beliau melakukan investasi memborong sekitar 21 triliun. Kalau dirupiahkan sekitar 21 triliun Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dia memborong habis Bitcoin. Efeknya bagus untuk pasar karena harga Bitcoin langsung pump artinya naik ke angka ratusan juta. Namun efek jangka panjangnya tidak bagus Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mengapa demikian? Karena setelah Elon Musk menguasai Bitcoin, maka dia bisa mengontrol harga pasar sesuka dia Bapak Ibu teman-teman sekalian. Harga pasar daripada Bitcoin. Bayangkan saja Bapak Ibu teman-teman sekalian, satu cuitan daripada Elon Musk di Twitter itu bisa mempengaruhi harga dari Bitcoin. Mengapa demikian? Sebab dia adalah pemegang saham terbesar Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika cuitannya positif di Twitter, maka harga pasti akan pump. Tetapi kalau cuitan negatif, maka itu akan menimbulkan kepanikan di antara para whale yang lainnya untuk langsung menjual, untuk segera menjual aset Bitcoin mereka. Jadi jadi Elon Musk bisa mengontrol harga pasar karena dia memiliki saham terbesar, maka dijuluki si Raja Bitcoin. Jadi seperti itu. Dan efek inilah yang tidak ingin terjadi dengan Pi Network. Maka itu harga ketika muncul di open mainnet nanti haruslah tinggi. Maka itu diterapkanlah sistem 2 kali mainnet, enclose dan open mainnet. Enclose adalah fase di mana Pi Network melakukan 2 tahapan penting, yaitu yang pertama seperti yang tertuang dalam roadmap terbaru Desember 2021, yaitu menyelesaikan KYC 35 juta pioneers di seluruh dunia. Namun sekarang perkembangan updatean terbaru sudah 3 juta pioneers yang sudah menyelesaikan KYC dan migrasi, sehingga masih menyisakan sekitar 31 sampai dengan 32 juta pioneers yang masih belum KYC dan migrasi. Lalu tujuan yang kedua roadmap terbaru Desember 2021 adalah meningkatkan utilitas koin Pi. Ini yang sangat penting dan ini yang ditekankan juga oleh Cheng Diovan di video terbarunya di beranda aplikasi kita saat ini. Utilitas koin Pi, karena ini yang akan nantinya berbanding lurus menentukan harga koin Pi nantinya ketika di open mainnet nanti. Nah,
Maka itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, kenapa harga CoinPi harus tinggi? Dengan harga CoinPi tinggi, maka itu akan menghindarkan CoinPi dari aksi penguasaan sepihak oleh para pemodal besar atau para whale. Jika para whale atau para pemodal besar tersebut ingin mendapatkan CoinPi, maka mereka tidak bisa lagi melakukan aksi seperti koin kripto tradisional lainnya seperti Bitcoin dan lainnya. Mereka tinggal mengeluarkan uang sekian ribu atau sekian juta, sekian miliar untuk memborong koin tersebut tanpa berkontribusi, tanpa melakukan penambangan seperti yang kita lakukan terhadap Pi Network selama 3 tahun. Jadi kalau mereka ingin memiliki CoinPi, maka mereka harus berkontribusi juga terhadap ekosistem. Caranya seperti apa? Disebutkan di sini bahwa pemodal besar tersebut harus menjadi penyedia barang dan jasa, harus sebagai provider dan seller. Jika mereka ingin mendapatkan CoinPi dengan masuk ke ekosistem, ke marketplace, menawarkan barang mereka. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Tesla sudah melisting atau mendaftar mobilnya, mobil Tesla, ke ekosistem daripada Pi Network. Karena memang mau tidak mau Bapak Ibu teman-teman sekalian, itulah satu-satunya cara para whale atau pemodal besar. Jika ingin mendapatkan CoinPi, mereka harus berkontribusi juga terhadap ekosistem. Dengan mereka berkontribusi masuk menjadi penyedia barang dan jasa di dalam ekosistem daripada Pi Network, maka utilitas jelas akan bertambah besar, bertambah banyak. Dengan bertambah banyak, bertambah besarnya utilitas di dalam ekosistem Pi Network, maka otomatis itu akan, ketika utilitasnya besar, banyak, lalu harga produk barangnya terjangkau oleh pioneers dengan menggunakan patokan konsensus, maka jumlah koin tentu tidak banyak yang dikeluarkan, 0,00 sekian saja yang dikeluarkan. Maka ini memungkinkan pioneers untuk berbelanja, dalam artian bahwa ada keseimbangan antara harga barang dan daya beli. Lalu setelah itu koin yang beredarnya pun terbatas. Mengapa terbatas? Karena ada sistem lockup atau penguncian oleh sistem. Dengan terbatasnya peredaran CoinPi, namun besarnya utilitas karena banyak masuknya para whale, para pemodal besar yang ingin mendapatkan CoinPi sebagai penjual, sebagai penyedia jasa barang dan jasa, lalu harganya pun terjangkau karena menggunakan patokan konsensus 0,00 sekian saja CoinPi yang dikeluarkan. Maka ketiga faktor inilah yang akan menentukan CoinPi pasti akan naik terus Bapak Ibu teman-teman sekalian. Inilah jeniusnya seorang Nicholas Kakalis selaku developer dan juga Dr. Cheng Diovan. Jadi mereka merevolusi sistem strategi yang terjadi dengan Bitcoin dan lainnya itu dibuat terbalik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi peningkatan utilitas itu dilakukan sebelum mainnet. Jadi sebelum mainnet semua itu CoinPi itu diasah dulu. Ekosistemnya semua, komunitas terlibat semua di dalam itu, diasah mutu CoinPi sebelum dilempar ke pasar atau sebelum dilempar ke open mainnet nanti. Jadi alurnya seperti itu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mengapa CoinPi nanti? Sehingga dengan analisa ini Anda tentu memiliki gambaran, oh seperti apa nanti CoinPi ketika open mainnet nanti. Maka dari itu jagalah CoinPi Anda baik-baik. Jangan dihamburkan, jangan dihabiskan hanya untuk puluhan bahkan ratusan CoinPi hanya untuk satu produk saja. Itu Anda rugi. Karena setiap bulannya kecepatan menambangnya semakin turun. Dalam sejam kita hanya dapat 0,015 sekian Pi. Untuk bulan ini, bulan depan sudah turun lagi. Makin susah untuk mendapatkan CoinPi.
Lalu apakah Anda ingin menghabiskan ratusan koin Pi sementara per jam, per harinya sudah semakin menipis, sudah semakin berkurang perbendaharaan koin Pi yang bisa Anda dapatkan? Marilah bijak berpikir kritis sebelum bertindak. Jagalah koin Pi Anda baik-baik. Simpan, jaga baik-baik. Jika Anda ingin belanjakan, maka berpikirlah bijak. Kalau patokan konsensus, maka 0,00 sekian saja yang Anda keluarkan, tidak sampai 1 Pi. Anda belanja 4, 5, 6 kali pun belum tentu sampai 1 Pi yang bisa Anda keluarkan. Ketimbang Anda harus menghabiskan puluhan sampai ratusan koin Pi untuk satu produk saja. Anda rugi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi mari semoga analisa ini bisa memberikan pencerahan, pemahaman kepada Anda sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silakan diteruskan kepada referral Anda di grup-grup edukasi sehingga mereka juga memiliki pemahaman yang sama seperti Anda. Oke, jangan lupa dukungannya untuk channel ini, klik tombol subscribe-nya, like and share. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.